Shalom semuanya. Puji Tuhan, kita boleh berkumpul lagi di rumah Bapa. Mari kita mau sama-sama siapkan hati dan pikiran kita semua untuk kita bisa menyembah Tuhan. Sebelum itu mari kita mulai dengan doa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik ya Yesus. Engkau adalah Allah yang setia ya Bapa. Kau selalu pelihara kehidupan kami di setiap musim kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh datang ya Bapa di rumah-Mu. Kami rindu ya Tuhan untuk menyembah Engkau. Kami rindu untuk bertemu ya Tuhan muka dengan Engkau. Kami mau rasakan ya Yesus. Kami mau rasakan ya Tuhan jamahan-Mu ya Bapa atas setiap kami ya Bapa. Inilah hati kami rindu untuk menyembah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
menghiburku saat ku lemah, kau kuatku. Katakan ku nyanyi haleluya. Naikkan dari hatimu, pujilah nama Tuhan. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari sembah Tuhan. Katakan dari hati yang terdalam, betapa kami merindukan Engkau ya Yesus. Mari sembah Tuhan, mari puji nama-Nya, berikan pujian dan syukurmu.
kasih ya Yesus. Kau hadir ya Bapa, Kau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami rasakan hadirat-Mu ya Yesus. Kami rasakan lawatan-Mu dan jamahan. Oh Tuhan, kami mau lebih lagi bersuka cita. Kami mau lebih lagi memuji nama Tuhan. Kau yang urapi setiap dari kami ya Bapa. Bila kami bisa dipenuhi oleh Roh-Mu ya Tuhan. Dan bila semua yang siap memuji nama Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Semuanya siap memuji Tuhan? Semuanya siap memuji nama Tuhan? Amin. Mari kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari kita tepuk tangan semuanya. Katakan terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajar dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Katakan sama-sama. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan bagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Mari kita mau siapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sekaligus kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita mau rasakan kasih Bapa kepada kita, anak-Nya. Dia pelihara kita, Dia menyayangi kita. Seperti
pujian dari awal. Bapa, besar sungguh kasih setiamu. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh, sungguh baik juga. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih Bapa. Ajaib
Terima kasih ya Yesus, kami rasakan ya Tuhan kasih-Mu seperti Bapa sayang anaknya ya Bapa. Demikianlah Engkau mengasihi kami. Mengucap syukur ya Yesus atas kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami ya Tuhan. Tak henti-hentinya ya Yesus, Engkau menyayangi dan mengasihi kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan, kami rindu ya Yesus untuk mendengar firman-Mu ya Bapa. Jiwa kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu ya Yesus. Ya Tuhan, firman hari ini yang disampaikan Yesus dapat tertanam dalam hati kami ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Kau tutup bungkus Kau yang urapi ya Tuhan. Dan setiap kata-kata yang keluar dari bibirnya adalah perkataan yang dari Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Kau mau serahkan sesuai dalam tangan-Mu. Adalah semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kembali saudara akan diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Jangan dipelankan ya. Soalnya kebetulan ya 1-2 minggu ini saraf saya kembali ya nyerang pipi sebelah kanan ini. Ya. Kalau sering Ibu Gembala bicara kepada saya diem saja. Karena kalau saya ngomong, saya keluar air mata ya, kesakitan. Justru tadi pagi puncaknya, ya minum sulit sekali. Ya minum sulit sekali, saya minum sedikit keluar air mata. Ya karena kesakitan. Kalau tadi saya berdoa terus, ya saya percaya yang lalu-lalu saya bisa atasi, dan sekarang saya percaya saya bisa mengatasi. Ya, memang secara manusia rasa khawatir itu ada. Yang saya maksud rasa khawatir itu adalah saya kalau ngomong ini bisa enggak ya, karena sakit sekali. Ya. Pada pagi hari ini kita akan diberkati melalui firman-Nya. Kita perhatikan firman Tuhan. Di dalam tema pada pagi hari ini adalah melihat sorga dalam roh. Kita akan baca Ibrani 11 ayat 8 sampai 10 dan nanti ditambah lagi ayat 13. Lompat ayat 13. Silakan kalau mau berdiri. Ibrani 11 ayat 8 sampai 10, lanjut ayat 13. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Amin. Amin. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita melihat Allah melawat Abraham, atau Tuhan Yesus melawat Abraham. Dan Tuhan Yesus berkata, Abraham, keluarlah dari negeri Ur Kasdim. Aku akan memberikan satu negeri yang baik bagimu. Nah, kita melihat Abraham keluar dari negeri Ur Kasdim menuju negeri yang dijanjikan Tuhan. Sekalipun Tuhan belum memberitahu negerinya itu di mana yang akan diberikan. Ya, tapi kita melihat Abraham itu ya mengikut saja atau nurut saja apa yang dikatakan Tuhan. Suruh keluar, keluar. Ya.
Nah, kita melihat padahal keluar kemana tujuannya. Nah, di sini Tuhan Yesus sedang melatih iman dan ketaatan Abraham. Kalau disuruh keluar, keluar saja. Ya. Abraham ini percaya sepenuh pada Allah. Maka kita melihat Abraham disebut bapak orang beriman. Ya. Abraham berjalan dalam pimpinan Tuhan. Jadi apa yang Tuhan katakan itu yang dilakukan Abraham. Ya, ini sesuatu luar biasa. Coba kalau saudara sebagai orang yang beriman, ya, keadaan saudara hidup di satu negeri, keadaan saudara sangat baik. Ya, mungkin memiliki pekerjaan, kekayaan, ya, keuangan dan sebagainya. Tapi tahu-tahu Tuhan berkata, kamu keluar dari negeri Ur Kasdim. Ya, aku akan berikan satu negeri yang baik kepada kamu. Mestinya Abraham tanya, Tuhan di mana? Negeri di mana? Ya, supaya dipertimbangkan dulu. Tidak. Ya. Abraham percaya sepenuh perkataan Tuhan. Ya, inilah yang saya maksud, ya, iman yang sejati. Nah, kita melihat waktu Abraham sampai di negeri Kanaan, itu satu negeri yang subur, susu madu limpah, dan anggur begitu limpah. Dan Kanaan Tuhan berikan kepada Abraham. Ya. Tetapi kita melihat satu negeri yang begitu indah. Ya, karena negeri yang diberkati oleh Tuhan, limpah susu, madu, anggur, luar biasa. Ya. Tapi firman Tuhan katakan apa? Abraham tidak membangun rumah permanen. Ya, artinya Abraham hanya, ya, tinggal di kemah atau tenda. Ya, tenda itu seperti musafir, rumah sementara. Ya. Sebab Abraham menunggu kota yang dijanjikan Allah. Kota yang kekal, tempat kediaman Allah. Itulah sorga. Ya. Jadi kita melihat Abraham itu fokus sorga. Padahal sudah diberikan Kanaan yang luar biasa. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kanaan juga berbicara bayangan dunia. Ya, yang indah dan begitu limpah. Tapi Abraham, tujuan hidupnya bukan dunia ini. Surga. Di mana kota yang dibangun oleh Allah dan di mana Allah tinggal di sana. Ya. Itu yang diinginkan oleh Abraham. Ya. Nah, kita melihat waktu di Kanaan, dia tinggal di tempat tenda. Ya, mungkin 1 tahun, 10 tahun, berapa puluh tahun, dia tetap tinggal di tenda. Ya. Abraham hanya menganggap Kanaan sekalipun, ya, limpah, ya, dengan segala berkat, tetapi kita melihat tujuan hidup Abraham itu adalah tempat tinggal Allah, ya, yaitu sorga. Nah, jemaat yang kasih dalam daging Yesus, firman Tuhan mengatakan Abraham menunggu sampai mati belum mendapat janji tentang surga. Ya, jadi Abraham itu sampai mati, ya, belum mendapat janji tentang surga. Nah, firman Tuhan ayat 13 mengatakan hanya dalam roh. Abraham setelah mati, ya, nah, rohnya itu ada, ya, di Taman Firdaus. Ya, di situ Abraham melihat keadaan sorga, maka dia dan orang sorga melambai-lambaikan tangan. Dan dia mengatakan, aku di dunia ini cuma musafir, bukan tanah airku, bukan tempat tinggalku. Tanah airku ini adalah surga. Ya.
Jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita melihat kerinduan Abraham tentang sorga sekali lagi. Itu tujuan hidupnya. Maka sekalipun Kanaan yang begitu indah, yang begitu limpah, susu madu, ya, anggur, tetapi Abraham tetap tinggal di kemah karena fokus tentang sorga. Kalau saya pernah ya bicara tentang fokus tentang sorga, pernah saya ngomong-ngomong ya sama itu Feeling Xiaoho, itu kan punya anak yang paling kecil itu siapa namanya ya? Daniel ya. Ditanyai. Nah sering kali kalau anak kecil tanyai, kamu kalau besar cita-citamu apa? Kepingin mau jadi apa? Mau jadi dokter, jadi bos, atau jadi apa? Jawabannya cuma satu, yang penting masuk surga. Dijawab, yang penting masuk surga. Jadi nggak tahu jadi apa, tapi jawabannya yang penting masuk surga. Saya pikir ini guru sekolah minggunya hebat ya, kok bisa ngajari sampai seperti itu. Jadi anak ini hafal, yang penting masuk surga. Kalau tanya mau jadi ini dokter misalkan, yang penting masuk surga. Jadi dia jawab yang penting masuk surga. Jemaat yang kasih dalam Yesus. Abraham ini fokus surga. Karena dia tahu dunia ini sifatnya sementara. Nah, pada umumnya manusia itu fokus dunia. Dunia memberi kenikmatan pada manusia. Ya. Padahal kenikmatan itu sifatnya sementara. Saya mengucap syukur sekali. Ya, kalau sekarang saya khotbah hilang, sakit saya hilang, saya heran. Ya, saya pikir bisa tidak khotbah tadi. Ternyata sekarang saya bisa khotbah. Ya, ini kemurahan Tuhan. Ya, memang saya tahu penderitaan orang beriman itu, ya, Tuhan mendidik ya supaya kita memiliki iman yang berkualitas. Ya, jadi enggak apa-apa. Ya. Nah, sorga itu memberi kenikmatan kekal pada manusia rohani. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya, Tuhan itu begitu baik. Roh Kudus mengendalikan hidup manusia rohani. Ya, supaya mereka bisa hidup kudus. Tanpa Roh Kudus itu sulit manusia hidup kudus. Ya, jadi ini penting sekali mengapa Tuhan Yesus meminta kepada Bapa supaya Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan orang beriman. Karena tanpa Roh Kudus sulit manusia hidup kudus. Karena cara pikir manusia itu selalu hal-hal jasmani, keduniawian, kenikmatan dunia ini. Ya. Tapi Roh Kudus selalu membimbing manusia untuk hidup kudus. Jemaat yang kasih dalam Yesus, tujuan hidup manusia rohani adalah surga. Itulah kehidupan yang sejati. Ya, karena surga itu adalah kehidupan kekal. Tapi kita melihat, yang saya lihat orang Kristen, orang beriman, ya, manusia ini dibutakan oleh kekayaan dunia ini. Hingga tujuannya hidup ya di dunia ini. Ya. Pernah minggu yang lalu saya sampaikan, anak mulai kecil kita sekolahkan yang favorit, ya kuliah, ya begitupun tujuannya supaya ya kalau pinter ya dia bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dan bisa kaya. Nah, jemaat yang kasih dalam Yesus. Di dalam Yakub 4 ayat 4 itu dikatakan dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Maka orang yang hidup duniawi tidak ada penyertaan Tuhan. Ya. Nah, ini seringkali tidak dipahami. Dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Coba tolong bacakan supaya jemaat lebih jelas. Yakub 4 ayat 4.
Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ini sangat mengerikan. Kalau manusia menjadi musuh Allah ya habis. Kita ini cuma ciptaan dari debu saja. Ya, cuma Tuhan itu berbicara bukan tegas, bukan keras saja, tapi tegas. Hati-hati. Ya, jangan kompromi dengan dosa dunia ini. Ya, nanti engkau binasa. Itu hati-hati. Ya. 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan, orang beriman itu hidup mengalahkan dunia. Yang dimaksud mengalahkan dunia itu mengalahkan dosanya. Ya, karena dosa dikuasai dunia dan orang beriman bisa mengalahkan dosa dunia ini. Maka orang beriman bisa hidup kudus. Tanpa kekudusan tidak ada penyertaan Allah. Kalau kita hidup dalam kekudusan ada penyertaan Allah. Kita tidak perlu merasa takut ya. Orang yang hidup berjalan dengan Tuhan itu tahu tujuan hidupnya seperti Abraham. Abraham hidup berjalan dengan Tuhan. Dia tahu tujuan hidupnya. Ya, sekalipun dia ada di Kanaan. Ya, yang sangat limpah. Ya, secara jasmani. Tapi dia tahu tujuan hidupnya itu adalah surga. Dunia ini sifatnya sementara. Seberapapun kekayaan manusia di dunia ini, itu sifatnya sementara. Ya, kita umur berapa? Ya, sudah. Ya, berapa banyak orang yang umurnya masih muda sudah dipanggil Tuhan. Ya. Nah, jemaat yang kasih dalam Yesus, ya. Jadi orang yang hidup berjalan dalam Tuhan itu tahu tujuan hidupnya. Maka hidup menjadi penuh semangat. Kalau kerja ya semangat, belajar semangat, apa yang dilakukan dalam hidup ini semangat. Karena dia tahu tujuan hidupnya penuh pengharapan. Ya. Hidup di dunia itu bagi orang beriman, dia hidup di dunia bukan dengan kekuatannya sendiri. Ya. Dia hidup di dunia dengan kekuatan sorga, maka semangat luar biasa. Ya. Jadi bukan berarti kalau orang rohani, orang beriman, orang yang tujuan hidupnya itu sorga, wah di dunia ini sementara, malas-malasan. Oh tidak, bukan begitu. Ya, bukan seperti itu. Ya, orang yang tahu tujuan hidupnya itu justru dia semangat karena ada kekuatan sorga di dalam kehidupannya. Ya. Yang saya maksud kekuatan sorga dalam hidupnya itu adalah Roh Kudus. Ya, yang ada dalam kehidupan orang-orang beriman. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kita melihat zaman sebelum Taurat itu para nabi ya bernubuat tentang Injil kasih karunia, tentang keselamatan bagi orang beriman. Ya, ini sebelum zaman Taurat. Jadi para nabi itu ya banyak bernubuat. Ya. Coba bacakan 1 Petrus 1 ayat 12. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Kita melihat berita keselamatan bagi manusia oleh kasih karunia Tuhan Yesus sudah disampaikan oleh Roh Kudus melalui para nabi. Jadi para nabi terus bernubuat. Ya, coba bacakan Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Setelah pada zaman dahulu
Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Jemaat yang kasih dalam Yesus. Kalau zaman sebelum Taurat, para nabi itu, Roh Kudus berbicara kepada para nabi. Para nabi terus bernubuat. Para nabi itu ya adalah juru bicara Tuhan. Ya, mulut lidahnya itu dipakai oleh Tuhan. Jadi Roh Kudus berbicara melalui para nabi, terus berbicara. Ya, bahwa manusia itu jangan hidup di dalam dosa. Jangan tinggal di dalam dosa. Ya. Karena Allah sudah merencanakan ya bahwa manusia itu akan diselamatkan. Ya. Janji hidup kekal, janji sorga, janji kehidupan bersama Tuhan Yesus. Itu diberitakan ya oleh para nabi-nabi saat itu. Ya. Nah, supaya manusia ini ya jangan hidup dalam dosa. Itu sebelum Taurat ya. Pada zaman Nabi Musa, Taurat diberikan supaya manusia tidak berbuat dosa. Kalau yang tidak mengerti ya, malaikat saja tidak mengerti. Karena kalau orang berdosa, upah dosa itu adalah maut. Ya, Allah berkata kepada Adam, jangan engkau makan buah ini, jika engkau makan buah ini engkau akan mati. Ya, jadi tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia. Maka bagaimana mungkin ya manusia bisa diselamatkan? Ya, nah kita melihat zaman akhir, maka iman diberikan supaya manusia mendapat kasih karunia Tuhan Yesus. Jadi kita ini sekarang ada di zaman akhir. Kalau dulu para nabi berbicara, terus yang kedua Taurat diberikan supaya manusia jangan tinggal dalam dosa dan berbuat dosa. Zaman akhir ini, ya Injil kasih karunia diberikan, ya supaya manusia diselamatkan. Ya, nah firman Tuhan tadi mengatakan dengan jelas, ya membuat para malaikat itu heran. Malaikat ini heran. Yang dimaksud para nabi ini siapa yang dinubuatkan ini? Ya, karena para malaikat ini tahu manusia itu mati kekal, tidak akan mengalami hidup kekal karena jatuh dalam dosa. Kenapa para nabi ini bisa bernubuat? Ya, ada Injil kasih karunia yang akan menyelamatkan manusia. Para malaikat heran dalam hal ini. Ya, jadi mana mungkin manusia bisa hidup kekal? Ya, para malaikat pun ingin tahu dengan cara apa manusia ini diselamatkan. Ya, karena malaikat yang jatuh dalam dosa itu tidak diselamatkan. Ya, malaikat juga tahu para malaikat yang jatuh itu tidak diselamatkan. Ya, maka sampai disebut menjadi Lucifer atau iblis atau setan atau roh-roh jahat dan sebagainya. Ya, jadi mereka jatuh dalam dosa tidak diselamatkan. Upah dosa adalah maut, tempatnya adalah neraka. Ya, tapi sekali lagi, waktu para nabi bernubuat tentang Injil kasih karunia, tentang manusia diselamatkan, manusia hidup kekal bersama Tuhan di surga, itu bingung dengan cara apa manusia diselamatkan. Ya, jadi sekarang kita ini ada di dalam ya kasih karunia Tuhan. Ya, maka Efesus 2 ayat 8 mengatakan hanya oleh kasih karunia Tuhan manusia diselamatkan
melalui iman. Ini para malaikat gak tahu bagaimana cara manusia bisa diselamatkan. Kalau sekarang kita tahu, manusia mendapat, orang-orang beriman mendapat kasih karunia Allah melalui imannya, melalui percayanya. Ya, seperti Abraham. Dia percaya sepenuh kepada Allah. Ya, jadi dia tahu tujuan hidupnya itu adalah surga. Ya. Coba kita melihat Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkata, ya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai ke surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus satu-satunya jalan hidup menuju surga. Ya. Jadi kita melihat Abraham yang di Ur Kasdim disuruh keluar mengikuti langkah-langkah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus satu-satunya jalan yang bisa menuju ke surga. Maka kita melihat tujuan hidup Abraham itu adalah surga. Ya, maka jemaat yang kasih di dalam Yesus. Kalau Abraham dengan iman mengikuti langkah-langkah Tuhan, ya, maka kita melihat diberikan Kanaan dan saatnya dia pun menempati Firdaus dan diperlihatkan sorga itu seperti apa oleh Abraham. Ya, nah begitu pun juga kalau Tuhan satu-satunya jalan hidup untuk mengalami hidup kekal di sorga, ya kita harus mengikuti ya jalannya Tuhan. Ya, jadi tujuan hidup manusia itu mengandalkan Tuhan Yesus untuk masuk sorga, itu enggak ada cara lain. Ya, karena Tuhan Yesus sendiri berkata, ya tidak ada seorang pun sampai ke Bapa, sampai ke sorga kalau tidak melalui aku. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Maka mari di dalam kehidupan kita ini, ya kita jangan cuma fokus hal jasmani saja. Ya, jangan hal jasmani saja yang kita hidupi, tapi manusia roh kita seringkali kita abaikan. Ya, seringkali saya berkata, kalau manusia daging, manusia jasmani, ya kita pasti setiap hari, ya kita perhatikan, pagi makan, siang makan, ya sore makan. Kita perhatikan, waktunya istirahat. Tapi bagaimana dengan manusia rohani kita? Apa juga kita perhatikan? Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Firman Tuhan itu menjelaskan, ya Rom 1 ayat 16, Injil itu adalah kekuatan Allah. Jika saudara penuh firman, maka dipastikan hidup saudara itu ada kekuatan Allah. Dalam saudara itu ada kekuatan Allah. Ya, itu dipastikan. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya. Tapi seringkali kalau kita tidak berani melangkah, ya hidup kita ya seperti itu. Ya mungkin kita kurang percaya atau bagaimana. Ya, nah coba seperti ya hari ini tadi pagi, saya merasa sangat kesakitan dan suara hati ini berbicara dan menimbulkan keraguan-raguan. Ya, tadi sampai waktu Ken di belakang sini sampai saya mau ngomong, Ken, tolong ambil tisu ya. Ya mungkin tisu 3 atau 5. Tujuannya apa? Saya khawatir kalau waktu saya ngomong itu air mata keluar semua. Jadi mesti harus saya tisu. Ternyata tidak.
Ya, nah ini saya berani melangkah. Kalau saya tidak berani melangkah, waduh nanti kalau saya ngomong kesakitan gimana? Maka pertama tadi saya bilang, tolong mic-nya jangan dikecilin, keraskan. Ya, karena saya akan bicara pelan-pelan. Tapi Tuhan berkehendak lain. Karena saya melangkah. Ya, maka sekarang ya apa yang saya rasakan kesakitan itu hilang. Itulah kekuatan firman. Itulah kekuatan roh. Ya. Nah, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Di dalam kehidupan kita ini, kita jangan mengandalkan diri kita. Jangan mengandalkan manusia. Ya, karena firman Tuhan itu sudah mengingatkan. Ya, coba baca Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ya, jadi dikatakan orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalnya kekuatannya sendiri, dipastikan hatinya ini jauh dari Tuhan. Mungkin kita tidak merasa, tapi hati ini jauh dari Tuhan. Tapi ayat yang ketujuh dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, dikatakan, diumpamakan seperti pohon ditanam di tepi air. Ya, dia bisa berbuah dalam segala musim. Keadaannya subur. Ya, jadi mari jemaat yang kasih dalam Yesus. Mungkin hari-hari ini ya kita mengalami kesulitan, ya ekonomi, kesehatan, rumah tangga, dan sebagainya. Tapi ikutilah langkah-langkah Tuhan. Andalkanlah Tuhan Yesus dalam kehidupan saudara. Ya. Maka kalau iman saudara tidak goyah, saudara akan melihat ya kekuatan sorga menyertai kehidupan saudara. Itulah Roh Kudus yang ada dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan leader. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur ya Yesus atas kebaikan-Mu ya Bapa, atas firman yang telah Kau berikan bagi kami ya Yesus. Kami mau belajar ya Tuhan untuk hidup melalui iman ya Yesus, untuk mengejar Engkau ya Bapa, mengejar kehidupan yang kekal ya Yesus, dan tidak mengejar hal-hal duniawi ya Bapa. Baiklah ya Tuhan, melalui firman hari ini, kami bisa terus lakukan firman-Mu ya Tuhan Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, berkati dengan kesembuhan ya Bapa, berkati pelayanannya ya Yesus, berkati keluarganya ya Bapa. Tuhan tutup bungkus hamba-Mu agar terus bisa melayani Engkau dengan lebih lagi ya Tuhan, dan memuliakan Engkau melalui hidupnya. Tiba saatnya Tuhan kami mau memberikan persembahan yang kedua juga ya Yesus. Biarlah Kau yang urapi ya Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi maupun belum bisa memberi ya Yesus. Biarlah ya Tuhan, apa yang telah kami berikan bagi Engkau ini ya Tuhan dapat memperlebar dan memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Semakin banyak jiwa-jiwa yang merasakan kasih-Mu ya Bapa dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Persembahan yang kedua bisa dijalankan sambil berita gereja saya sampaikan. Karena kita berada di bulan November, setelah ini kita akan ibadah Natal, kita akan merayakan Natal. Jadi pengumumannya kita akan mengadakan ibadah raya Natal di hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022 jam 4 sore. Jadi bisa saudara-saudara yang hadir hari ini, biasanya kan kita ibadahnya pagi jam 7. Ini untuk ibadah raya Natal jam 4 sore. Selanjutnya ada ibadah Natal kaum muda, yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Desember jam 6 sore. Semuanya dimajukin 1 jam sebelum ya. Lalu selanjutnya akan ada beberapa ibadah yang diliburkan, ibadah wanita, ibadah doa puasa, ibadah doa malam, ibadah kaum muda, dan nanti tanggal 25 Desember ada tayangan ulang ibadah Natal online. Jadi bisa diperhatikan tanggal-tanggalnya ya jemaat sekalian. Selanjutnya untuk ibadah akhir tahun
kaum muda akan mengadakan worship and gratitude night jam 5 sore hari Sabtu di sini ya, di gereja ini. Kita akan menyembah Tuhan sama-sama dan kita berdoa untuk tahun baru. Jadi untuk ibadah tanggal 31 Desember itu ibadah kaum muda. Tidak ada ibadah akhir tahun. Akan dijadikan satu di ibadah awal tahun, yaitu pada tanggal 1 Januari 2023, tepat di hari Minggu jam 7 pagi. Akan disertai dengan perjamuan suci dan perjamuan kasih. Demikian pengumuman untuk jadwal Natal di gereja ini. Semoga kita bisa merayakan Natal dengan meriah ya tahun ini ya. Mari kita mau menutup ibadah pada hari ini. Kita naikkan pujian satu-satunya yang kau andalkan. Satu-satunya yang kuat. Saya jangan cemas sekarang bagi berdiri. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, Tuhan Yesus sudah memberkati ibadah pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali teguhkan. Memberkati leader singer, memberkati yang main musik, memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan berkat mohon diberkati. Berkati iman rohani mereka, berkati hidup ibadah mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati keuangan mereka, supaya umat-Mu ini bersukacita di dalam nama Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus dimuliakan. Kalau sebentar ya Bapa, mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber Tuhan Yesus memberkati.